Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air. Kita hari ini tengah diberikan satu cuil kenikmatan, satu cuil cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa virus corona yang menjadi pandemi, yang menjadi virus yang menyebar di seluruh dunia, di negara-negara dunia. Ini merupakan satu ujian bagi kita semua. Kita sebagai kaula muda, kita sebagai anak-anak bangsa, kita sebagai generasi milenial harus mampu untuk menyikapinya secara bijaksana. Harus mampu untuk menampilkan sikap-sikap yang tidak kontraproduktif, sehingga virus corona bisa menjadi bagian sejarah dalam hidup kita tanpa membawa efek-efek yang negatif. Sebagai kaula muda, kita setidaknya harus berpedoman pada 3 al. Al yang pertama adalah sikap mental. Yang kedua adalah sikap spiritual. Dan yang ketiga adalah sikap sosial. Sikap mental seperti apa yang harus kita aplikasikan? Sikap mental itu adalah kita tidak perlu merasa terlalu khawatir, kita tidak perlu terlalu panik, kita tidak perlu terlalu untuk gelisah menghadapi virus corona ini. Karena menurut beberapa pernyataan medis, semakin kita gelisah, semakin kita khawatir, maka akan menurunkan daya imunitas kita. Semakin imunitas kita menurun, maka virus-virus, penyakit-penyakit akan mudah masuk. Untuk itu, wahai kaula muda, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat milenial sekalian, kita harus menjaga mental kita dengan cara kita tidak boleh terlalu khawatir, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu gelisah. Ya. Dengan cara apa? Maka kita sikapi dengan al yang kedua, yaitu spiritual. Kita pasrahkan, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, dengan cara terus berdoa, memperbanyak sholawat. Dengan cara seperti itu, maka pikiran kita akan tenang, hati akan tenang. Ketika pikiran dan hati kita tenang, maka mental kita juga ikut tenang. Semakin mental kita tenang, maka kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ketika mental kita tenang, ketika mental kita kuat, kita juga mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, menjaga kebersihan dan sebagainya. Sehingga sikap mental dan sikap spiritual tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Setelah kita melakukan sikap mental, kemudian kita mengartikulasikan sikap spiritual. Dan yang ketiga ini adalah sikap sosial kita. Pandemi ini virus yang tidak mengenal usia, yang tidak mengenal jenis kelamin, yang tidak mengenal strata sosial, dan yang penting tidak mengenal agama. Untuk itu, secara sosial kita harus berhati-hati. Pemerintah, tenaga medis, dan sebagainya telah memberikan warning kepada kita, kita harus melakukan yang namanya social distancing, jaga jarak. Yang dulunya kita berkerumun, jangan berkerumun dulu. Yang dulunya kita gemar untuk melakukan perjalanan-perjalanan jauh, kita tunda dulu. Dengan sikap sosial seperti itu, kita juga akan dapat terhindar dan sebagai ikhtiar kita untuk menghindari virus corona. Sikap sosial selanjutnya adalah kita harus berempati kepada orang lain. Dengan cara apa? Ketika kita bergaul, ketika kita keluar, usahakan memakai masker, ya, usahakan mencuci tangan terlebih dahulu, usahakan menggunakan hand sanitizer untuk menetralisir virus-virus yang tidak sengaja mungkin kita pegang dan sebagainya. Menjaga kesehatan, kemudian menjaga jarak adalah salah satu upaya kita sebagai salah satu ikhtiar kita semua untuk bagaimana virus corona ini agar tidak menjangkiti kita, menjangkiti keluarga kita, menjangkiti masyarakat kita, tetangga kita. Untuk itu, wahai generasi milenial,
kita harus berpedoman pada 3 hal tadi, yaitu sikap mental, sikap spiritual, dan sikap sosial. Untuk itu, rekan-rekan, sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama, kaum muda Nahdlatul Ulama, kita perlu merenungkan, kita perlu merefleksikan kembali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Ayat itu menegaskan, menyampaikan bahwasanya kehidupan akhirat yang kita cari, yang kita orientasikan, sesungguhnya tidak boleh melalaikan nasib kita di dunia. Artinya ada keseimbangan antara kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia. Terkait menyikapi corona juga seperti itu. Bagi kita, kaum Nahdlatul Ulama, kita harus mampu untuk menyeimbangkan bagaimana kita tradisi Nahdlatul Ulama yang sangat gandrung, yang sangat gemar berjamaah, entah itu tahlilan, istighosah, rotibul hadat, sholawatan. Selama corona ini, mari kita pending dulu, mari kita cancel dulu, agar penyebaran potensi virus corona ini bisa kita hindari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan bisa segera terwujud, bisa menghindari keluarga kita, saudara-saudara kita dari mara bahaya ini. Dan mudah-mudahan corona ini, pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap jaga jarak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.